Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita, kita balas dengan kita terus melakukan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, taat dengan segala syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga berharap Allah istiqomahkan ketaatan kita ini sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti minta tolong Pak Halim, Pak Anwari, Jumat diumumkan ke jemaah yang kepingin membantu saudara-saudara kita yang kena musibah di Kelurahan Kebon Kosong yang kemarin kebakaran. Lumayan banyak jumlahnya, ratusan kakak. Kecamatan Kemayoran menginstruksikan kepada seluruh kelurahan untuk mengajak Dewan Masjid di Ranting, terus LMK ya Pak Hadi ya, terus juga masjid-masjid untuk mengumpulkan dana bantuan baik berupa uang maupun berupa barang ya. Monggo silakan saja, nanti bisa ke siapa, bisa ke saya, ke Pak, atau ditransfer boleh juga ke rekening masjid ya. Kalau berupa uang, kalau berupa barang nanti bisa dikumpulkan ke Pak Putanto. Misalnya dia mau ngasih Indomie 10 dus misalnya kan gitu ya, bisa aja nggak masalah. Terus nanti sumbangan masing-masing masjid untuk Kelurahan Sumur Batu dikumpulkan, diserahkan pada saat acara subuh putih atau silaturahim subuh yang bulan ini insya Allah akan dilaksanakan bertempat di Masjid Hidayatullah pada tanggal 14 Juni ya, Ahad kedua. Jadi masih cukup waktu, silakan Bapak Ibu yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kelurahan Kebon Kosong itu, di belakang Masjid Al-Huda ya, di belakang Masjid Al-Huda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita bahwa ternyata kita nanti masuk surga itu karena rahmat ya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan hal yang sama, bahwa beliau pun nanti masuk surganya Allah bukan karena amalan-amalan Nabi ya. Kita tahu amalan Nabi itu kayak apa ya. Tidak ada yang bisa mengikuti umatnya untuk bisa melakukan ketaatan seperti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyatakan bahwa beliau pun nanti masuk surga karena
rahmat Allah tabaraka wa taala, dan rahmat Allah itu ada di setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, kita sudah sampai ke surat 9 surat At-Taubah ayat 71, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ba'duhum menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi Allah menyatakan bahwa orang beriman itu saling tolong menolong. Jadi kalau ada orang beriman itu cakar-cakaran, saling musuh-musuhan, itu berarti ya termasuk orang yang keimanannya masih diragukan. Karena orang beriman itu, Allah sudah menyatakan orang beriman itu adalah orang yang mereka saling tolong menolong di antara mereka orang-orang beriman itu. Kenapa? Karena mereka orang-orang beriman itu laki-laki maupun perempuan, beriman laki-laki dan perempuan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh agar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang munkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah tabaraka taala. Yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yutuna zakah, membayar zakat, ya. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jadi keingatan dengan saudara-saudara kita yang biasa kita sebut dengan jemaah tabligh. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya, bukan sebenarnya niat mereka adalah mengajarkan diri mereka untuk berusaha meneladani Rasulullah SAW, sambil mereka mengajak sesama mukmin, sesama orang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka ngajak sholat, ya. Yang paling penting mereka diutamakan adalah jauhlah itu, keliling itu untuk mengajak agar orang-orang mau sholat, ya, mau sholat, dan mau sholatnya itu diajaknya ke masjid. Dan ternyata saya dulu pernah ikut jaulah, pernah ikut itu, dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan mereka, saudara-saudara kita, mereka itu ya kehidupan sehari-harinya boleh dikatakan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Padahal kalau saya perhatikan pekerjaannya begitu-begitu aja, tapi ternyata luar biasa. Semuanya serba tercukupi, ya. Semuanya serba tercukupi. Ya maaf, misalnya bahkan ada yang punya istri 2, 3, tapi bisa mencoba kerjaannya nggak masalah gitu ya. Tapi subhanallah gitu loh, ya. Mungkin wallahu alam, karena memang ayat ini bahwa
Orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu adalah orang-orang yang ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita gimana kalau memang kita nggak sanggup, ya nggak sanggup untuk mereka saudara-saudara kita itu, baik 3 hari atau 7 hari, ya minimal pada saat kita jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ada saudara kita yang lagi nongkrong, ajak, walaupun nggak bergerak ya nggak masalah, yang penting judulnya sudah ngajak gitu aja, ayo kan gitu, ya duluan deh kan gitu, ya nggak masalah, yang penting ngajak, udah ngajak, yang penting ngajak aja gitu loh ya, jangan nyelonong aja, maksudnya jangan menang baik kan, jalan aja udah ngurusin diri sendiri, jangan, tapi ngurusin juga saudara-saudara kita, mulai dari rumah kita keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah anak istri kita udah kita ingetin tuh, ayo kan gitu ya, sholat kan gitu ya. Terus keluar rumah ketemu sama siapa misalkan gitu, kita tahu dia muslim ya, ayo kan itu nggak denger tuh azan kan gitu, jadi ajak ya, minimal itu. Masalah nanti dia berangkat bergerak apa kagak itu urusan Allah, karena Nabi sendiri cuma bisa ngajak, apalagi kita ya, nggak bisa kita maksa-maksa. Jadi ayo ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ngajak kebaikan gampang, mencegah yang munkar ini yang lebih susah ya. Bahkan sampai ada orang main judi aja ya, kita pengen bubarin aja mikir, ya ntar gue dipikirin ntar tuh akibatnya kan gitu ya. Padahal jelas kita lihat itu kemunkaran di depan mata kita, dia lagi pada main judi, kenapa kita kagak usir ya, kenapa kita nggak ingetin kan gitu. Padahal itu masuk dalam kategori perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Biarin kita dimusuhin, biarin kita apa segala macam, judulnya kita udah melaksanakan perintah Allah, ajak kepada kebenaran, mencegah saudara-saudara kita dari melakukan perbuatan munkar ya. Apalagi yang lebih parah dari itu misalnya narkoba dan lain sebagainya, wah itu harus berani kita melakukan itu ya. Saya apa namanya ya, cerita bukan ini, jadi buat ini aja, buat ya menyemangati kita. Dulu saya tuh takut Pak, waktu zaman presidennya Gus Dur itu kan yang namanya judi, narkoba luar biasa, benar ya Pak Anwari ya, masih ingat nggak zaman Gus Dur, presidennya Gus Dur itu judi itu, waduh ya, di depan rumah saya tuh ya, togel iya termasuk SDSB, termasuk juga narkoba, itu ya Allah, saya tuh maju mundur kan gitu ya. Antara berani takut kan gitu, ntar gue dimusuhin apa segala macam kan gitu. Tetapi pada saat mereka minta sesuatu, mereka pengen memberikan sesuatu ke masjid agar perbuatan mereka dilegalkan, perbuatan mereka diamanin gitu ya, biar aman maksudnya gitu, nyogok lah kurang lebih gitu ya. Mereka pengen bikinin tenda, saya masih inget tuh, mereka bikin tenda. Saya bilang nggak usah, saya nggak mau kan gitu. Apalagi dari uang gituan, enggak, jangan bikin kan gitu. Udah disiapin Pak, besi-besinya udah pengen dilas, pengen bikin tenda itu. Saya ingat banget. Lalu Bismillah, ya Allah kasih kekuatan, saya undang mereka. Masjid ini masih gembel Pak ya, gembel banget ya. Ya kalau dibilang butuh duit kan gitu.
Saya ajak ke kumpul di bukan dalam masjid, di sana di ruangan TPA yang atas apa ya, Pak Anwari masih ingat. Kumpul semua. Saya memberanikan diri pada saat itu. Lalu saya katakan gini, saya nggak ngusir, nggak apa nggak. Saya cuma mengatakan gini, kalian itu, ya, kamu tuh kalau mau berak jangan di kampung sendiri, berak di kampung orang baru keren. Ini bahasanya kasar ya, ngomong sama bahasa apa namanya, bahasanya orang Betawi. Kalau mau berak jangan di kampung sendiri, maksudnya kalau mau bikin kotor jangan bikin kotor kampung sendiri, kalau mau jago-jagoan jangan di kampung sendiri, di kampung orang sono, berak di kampung orang gitu loh ya, baru lo jagoan ya. Nah sejak saat itulah alhamdulillah mereka nggak lagi operasi. Bahkan sampai Bapak Ibu mungkin dengar Al-Furqon itu terkenal dengan Pak Anwari masih ya, Pak Anwari kampung narkoba. Ingat nggak Pak Halim? Ingat tuh, Al-Furqon disebut kampung narkoba. Itu masjid sarang narkoba gitu Pak. Bahkan mungkin kalau orang-orang yang seumuran saya, Pak Alim, Pak apa itu masih ingat itu ya. Alhamdulillah mereka berhasil ya, apa namanya, dengan seperti itu, pertemuan seperti itu, akhirnya mereka keluar, nggak lagi operasi di dalam tapi di luar, di depan. Kosan saya aja penuh kartu remi penuh. Oh gitu. Saya lihat judi, saya nggak bisa judi dipaksa. Besok saya pagi pulang, kamar saya penuh dengan kartu remi. Dimasukin kartu remi gitu. Masuk itu saya ngalami. Ya, jadi memang resiko Bapak Ibu, memang resiko ya, dan ya harus berani gitu loh. Dan itu saya bersyukur banget, alhamdulillah diberikan kekuatan untuk itu ya, padahal tadinya maju mundur gitu. Karena Allahu Akbar Pak Bu ya, akhirnya setelah kejadian itu saya tuh merasakan bahwa yang namanya pertolongan Allah itu ya pasti. Yang namanya pertolongan Allah itu pasti ya. Kalau Allah nolong agamanya, maka kita pasti akan ditolong. Itu udah pasti Pak. Jadi pegang baik-baik itu. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran di mana aja, jangan diem. Jangan diem. Walaupun akibatnya mungkin berakibat fatal kepada kita. Tapi mungkin jangan juga terlalu vulgar. Apa sih namanya tuh? Apa sih namanya itu, berani gimana lah kan gitu ya, tapi pakai taktik, pakai strategi kan gitu ya, jangan terlalu vulgar seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini kalau kita kerjakan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah ya. Dan kasih sayang Allah itu berdampak bukan cuma di akhirat nanti dapat surga, tapi juga di dunia ya, tapi juga di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita masuk ke bagian selanjutnya tentang amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah, yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis di apa namanya nih, diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatl. Dalam riwayat apa namanya, dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi mengatakan inna hadhil ummah marhumah ja'alallahu 'azza wa jalla 'adzabaha bainaha fa idza kana yaumul qiyamah dufi'a ila kulli ri'in minhum rajulun min ahlil adyani faqal hadza yakunu fida'aka minan nar.
umatku ini kata Rasulullah adalah umat yang dirahmati. Ia tidak mendapatkan azab di akhirat, azabnya adalah di dunia berupa fitnah, gempa dan pembunuhan. Ini hadis yang pertama aja kita udah bisa nyaksiin Bapak Ibu bahwa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati. Kita nggak bakalan diadab di akhirat karena jaminannya orang muslim, orang yang beriman, orang muslim yang ada kalimat la ilaha illallah, ya, maka ya jaminannya dari Nabi nggak akan mendapatkan azab. Tapi azabnya untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu azabnya di dunia berupa fitnah, gempa dan pembunuhan. Dalam riwayat yang lain, umat ini kata Rasulullah adalah umat yang dirahmati. Allah menjadikan azab mereka pada pertikaian di antara mereka ketika pada hari kiamat diserahkan kepada masing-masing dari mereka seorang dari pemeluk agama-agama lainnya. Lalu Allah mengatakan ini menjadi tebusanmu dari neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya pembahasannya agak panjang, tapi saya pengen menyingkatnya begini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata merupakan satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, bersyukur kita menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Lalu ungkapan rasa syukur kita karena kita menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita kita ungkapkan rasa syukur kita itu dengan yang pertama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sering disampaikan oleh para ustadz, ya, para kiai, bahwa salawat begini, salawat begitu, salawat itu akan begini segala macam. Bahkan sampai Ustadz Adi Hidayat, Ustadz almarhum siapa tuh yang dari Saudi, Ali Jaber, ya. Nah itu bahkan mereka dalam podcastnya itu mereka menyatakan bahwa kalau boleh pilih antara sholat dengan istighfar, maka lebih baik istighfar, ya. Lebih baik sholawat gitu loh. Karena kalau istighfar itu kadang-kadang ya gitu deh, ya, nggak kurang kurang ikhlasnya, kurang dalam ininya, ya. Lihat aja kalau habis salat, assalamualaikum, astagfirullah, malah langsung astagfirullahnya itu kayak orang ngambek. Ya, astagfirullah. Kurang memaknai, padahal kan habis salat itu kita istighfar itu minta ampun sama Allah. Salat kita tadi itu banyak agak khusyuknya, itu maksudnya minta ampun sama Allah kan gitu. Tetapi kalau salawat Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu mau kita ya serius atau kagak kita bersalawat kepada Nabi, jaminannya kata Nabi, ya, siapa yang bersalawat kepadaku, man shalla alayya salatan, sekali wahidatan, sekali bersalawat, sallallahu alaihi biha asyran, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Para ulama hadis mengatakan sekali bersalawat Allah akan ampuni dosa kita, 10 dosa kita. Allah akan berikan kita 10 kebaikan, dan Allah akan angkat derajat kita 10 derajat sekali bersalawat, ya. Padahal cuma Allahumma sholli ala Muhammad, padahal cuma pada saat misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu aja udah mendatangkan 10 salawat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi makanya salawat Bapak Ibu sebagai bentuk rasa syukur kita karena dijadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ungkapkan rasa syukur itu. Apalagi kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah aja bersalawat, para malaikatnya bersalawat. Masa kita kagak kan gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi azab
bagi umatnya Muhammad SAW adalah di dunia berupa fitnah, gempa, dan pembunuhan. Perhatikan aja ya, fitnah di antara umatnya Muhammad SAW, gempa, musibah berupa gempa ya, musibah berupa gempa, gunung berapi dan segala macam, meletus dan segala macam, tsunami dan segala macam itu. Begitu juga dengan pembunuhan di antara umat Muhammad SAW. Di Indonesia aja kita udah banyak sekali menyaksikan sesama umat Muhammad saling bunuh. Wah, dalam artian bukan berhadapan bunuh-bunuhan, enggak gitu, tapi banyak kejadian-kejadian di antara umat Muhammad, mereka saling melakukan perbuatan yang membunuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, dijadikan umat Muhammad SAW dengan kita yang pertama banyakin salawat kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua hidupkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, hidupkan sunnah-sunnahnya ya. Jadi di salah satu yang menjadi ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah beliau menjadi khalil, menjadi kekasihnya Allah, di antaranya karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu mendahulukan Allah di atas segalanya. Selalu mendahulukan Allah di atas segalanya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan artinya kita pun harus demikian, menghidupkan sunnah Nabi SAW itu adalah salah satu bentuk kita mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Termasuk kalau ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan adzan itu adalah panggilan cinta Allah kepada hambanya. Maka ya sambutlah ya, kita sambut cintanya Allah itu dengan datang untuk sholat berjamaah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat berjamaah adalah salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sejak disyariatkannya, sejak diperintahkannya sholat dan beliau melakukan sholat berjamaah, beliau nggak tinggalin sholat berjamaah, bahkan sampai di saat beliau akan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala saat sakit parah, sakit keras, beliau tetap pengen sholat berjamaah. Saya berapa kali nyampein kisah tentang pada saat Rasulullah akan mangkat ya, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau setelah Bilal adzan nungguin Nabi keluar karena Nabi jadi imam, padahal sahabat tahu bahwa Nabi sedang sakit, tetap ditungguin. Kenapa? Karena beliau, para sahabat yakin Nabi tetap pengen hadir sholat berjamaah, maka ditungguin sampai akhirnya Sayyidina Ali ya, Abu Bakar masuk ke kamar Nabi itu, dilihat Nabi lagi terbaring, lalu Nabi minta agar supaya dipapah untuk jalan dari kamarnya, padahal itu ini pengimaman, itu kamar Nabi, pengen dipapah masuk ke pengimaman aja, itu Nabi sampai pingsan, akhirnya ditidurin lagi, tungguin lagi, Nabi sadar, digotong lagi, masya Allah. Dan akhirnya Nabi pun menyuruh Abu Bakar karena waktu sudah pengen masuk waktu salat berikutnya, Nabi menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam, dan itu menjadi satu acuan, satu pegangan dari para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bahwa setelah Nabi nanti nggak ada, penggantinya adalah Abu Bakar Siddiq, itu yang menjadi pegangannya ya. Kenapa? Nabi menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menjadikannya menjadi imam. Dan pada saat Abu Bakar Siddiq menjadi imam pun Nabi keluar tetap ingin sholat berjamaah, sampai Abu Bakar pengen mundur menjadi imam karena dipikir Nabi pengen ngimamin. Subhanallah. Bayangin Bapak Ibu, saya kalau lagi ceritain kayak gini, saya suka ngebayangin, ya Allah,
begitu luar biasanya Rasulullah nggak kepengen ninggalin sholat berjamaah, bahkan sakit yang parah sampai pingsan Nabi tetap pengen hadir sholat berjamaah. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi tunjukkan ini ya, tentang kesungguhan Nabi untuk menghidupkan sholat berjamaah. Nah, ayo kita hidupin Bapak Ibu ya, kita hidupkan ini. Dan saya berapa kali juga menyampaikan itu Joko Karyan itu sekarang menjadi masjid yang boleh dikatakan makmur karena jemaah sholat berjamaahnya luar biasa. Padahal dulu terkenal itu adalah kampungnya PKI. Saya pernah dapat cerita seperti itu, karena gembongnya PKI di Jogja itu adalah di Joko Karyan. Maka mereka membangun masjid di situ di Joko Karyan, dan sekarang luar biasa. Dan kampung Joko Karyan itu makmur karena masjidnya makmur. Masjidnya makmur itu dengan apa? Dengan sholat berjamaah, banyak sholat berjamaah. Kepengen Pak? Pulau Kambang makmur Pak? Pengen ya? Pengen nggak Pak? Halo, pengen ya kita, Bu? Kalau kepengen kampung kita ini Pulau Kambang makmur, ayo kita hidupin Masjid Al-Furqan dengan sholat berjamaah. Mulai sekarang yuk ajak ya saudara-saudara kita, famili kita, tetangga-tetangga kita untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini program Dapur Ngebul itu kan sebenarnya kepengen agar masjid ini banyak yang datang untuk sholat berjamaah. Tapi ternyata berat juga ya, dari sisi pendanaannya berat juga. Kenapa Pak? Ya. Ya insya Allah nanti coba kita siasati dengan nggak terlalu mahal apa gimana gitu ya, coba insya Allah. Padahal aduh Masya Allah itu kita sempat dapat apresiasi dari beberapa pengurus masjid. Wah keren tuh Al-Furqan gitu ya. Ya kalau Dapur Ngebul subuh kita kayak Jumatan nggak? Iya kayak Jumatan, bahkan sampai ke atas. Ya bahkan sampai ke atas, walaupun mungkin niatnya pengen dapat sembako, tapi alhamdulillah harus cari cara lain ya insya Allah lah ya, kita coba Pak. Kalau Bapak Ibu ada planning, ada program apa gitu yang bisa ngumpulin lagi jemaah banyak seperti itu, monggo silakan Pak ya, dikasih tahu ke kita. Mungkin begini, mungkin begitu, monggo silakan. Ya judulnya ini kan ikhtiar ngajak saudara-saudara kita untuk sholat, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya mungkin dengan tadinya niatnya awalnya datang sholat berjamaah ngarepin sembako, lama kelamaan hilang kan gitu ya. Bisa jadi karena mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, akhirnya dia jadi datang ke masjid bukan karena ini, bukan karena itu, tapi benar-benar karena panggilan Allah, panggilan cinta dari Allah tabaraka wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo ya kita banyakin salawat kepada Nabi sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi umatnya dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, diantaranya adalah sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk ya? 3 menit. Baik, saya pengen tutup dengan Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara ringkas dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi SAW bersabda, innar rahima syajanatun minar rahman, faqala Allah, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Sesungguhnya Rahim, Ar-Rahim adalah cabang dari Ar-Rahman.
Faqala Allah berfirman, man wasalaki wasaltuhu, siapa yang menyambungnya maka Allah menyambungnya. Wa man qata'aki qata'tuhu, siapa yang memutusmu maka aku akan memutusnya. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh ar-rahman, Allah tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangilah orang yang di bumi maka kalian akan disayangi oleh orang-orang oleh yang ada di langit. Ar-rahimu syujnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang menyambung ya maka Allah akan menyambungnya, siapa yang memutusnya Allah akan memutusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Nabi mengatakan bahwa salah satu keutamaan silaturahim itu selain disayang Allah juga memanjangkan umur. Ya, benar nggak? Banyak rezeki, panjang umur, silaturahim. Nah, ini banyak ulama berbeda pendapat tentang panjang umur, karena di Quran kan jelas ya, bahwa umur kita itu udah kecatat di Lauhul Mahfuz. Kalau umurnya udah 50 meninggal ya 50, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu kan ayatnya ya, benar nggak? Iya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Terus kata Nabi, orang yang menyambung silaturahim akan bisa memanjangkan umurnya. Ya, nah para ulama mengatakan ada dua pendapat. Yang dimaksud di sini, kalau orang rajin silaturahim, ya maka dia setelah meninggal dunia terus dikenang, itu tanda dia panjang umurnya. Tapi ada sebagian ulama lagi mengatakan benar-benar dipanjangin umurnya, bisa dirubah, dipanjangin umurnya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk ya. Ini saya ngasih ininya aja nih biar kita semangat silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita banyak menyangka bahwa yang nama silaturahim itu ngunjungin ya, berkunjung di arisan, silaturahim itu silaturahim sesama manusia maksudnya ya. Selama ini gambaran kita seperti itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dalam lagi silaturahim yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah silaturahim kepada Allah dan silaturahim kepada Rasulullah. Itu sebenarnya yang harus diduluin dulu, baru silaturahim kepada sama manusia. Pertanyaannya, silaturahim kepada Allah itu apa? Zikir. Silaturahim kepada Rasulullah, salawat. Halo, balik lagi nih gitu ya. Jadi kalau kita kepengen dimudahkan urusan kita, dipanjangkan umur kita, sambung silaturahim kita. Yang pertama silaturahim kepada Allah, yang kedua silaturahim kepada Rasulullah, baru silaturahim kepada manusia. Ini kita silaturahim kepada manusia dulu, kepada Allah jarang, kepada Rasulullah apalagi males gitu. Halo, benar Pak? Pak, ya. Jadi utamakan itu dulu, silaturahim kepada Allah. Dengan apa? Zikir. Salah satu zikir itu adalah salat, baca Quran dan segala macamnya. Di antaranya zikir kepada Allah itu dengan salat, baca Quran dan lain sebagainya. Dan silaturahim kepada Rasulullah dengan banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW. Baru kita silaturahim sesama manusia, gitu loh. Barulah insya Allah kita akan mendapatkan fadilah dari silaturahim yang dijanjikan Rasulullah, yaitu dimudahkan urusan kita, ya, dipanjangkan umur kita. Itu insya Allah akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Udah masuk sholat Isya. Minta tolong nanti Pak Halim sama Pak Anwari untuk sumbangan saudara-saudara kita yang terkena musibah
di Kelurahan Kebon Kosong, mohon disampaikan nanti di di mimbar Jumat, di pengumuman di Jumat. Dan sekali lagi, kalau berupa uang bisa transfer ke rekening masjid ya, atau kalau cash silahkan ke saya, ke Pak Halim, ke Pak Anwari. Kalau berupa barang bisa langsung ke Pak Putanto ya. Pak Putanto udah itu ya. Bisa langsung ke Pak Putanto. Berupa apa aja ya? Kalau barang tuh berupa apa sih namanya Pak Hadi itu di suratnya tuh berupa makanan ya, kayak Indomie atau apalah gitu. Terserah deh ya. Kalau pakaian bekas Bapak Ibu, pakaian bekas boleh-boleh aja, tapi jangan terus kayak orang ngebuang. Ngerti nggak maksudnya? Pak Bonan udah ketawa aja. Ini baju benar-benar udah kagak dipakai gitu, lempar. Waduh, itu sama aja ngebuang sampah. Jangan, kalau bisa, kalau kita pengen nyumbang pakaian bekas adalah pakaian yang cakep. Ya, pakaian yang cakep kita berikan gitu. Ya, nah itu. Jadi jangan benar-benar kayak benar-benar pengen ngebersihin rumah kita dari pakaian. Jangan. Jangan begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.